Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurawi Hasli dengan NIM 1904010022. Saya berasal dari kelas EKIS 4E. Tujuan dari video saya kali ini yaitu sebagai pemenuhan tugas akhir mata kuliah aspek hukum ekonomi. Baik, demikian perkenalan dari saya. Berikut adalah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Baik, materi kali ini tentang substansi dari aspek hukum dalam ekonomi terkait jual beli. Terkhusus kali ini kita akan membahas tentang jual beli. Yang pertama yaitu pengertian jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian yang paling lazim diadakan di antara para anggota masyarakat. Wujud dari perjanjian jual beli ialah rangkaian hak-hak kewajiban-kewajiban dari kedua belah pihak dan saling berjanji, yaitu si penjual dan si pembeli. Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457 sampai dengan pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian jual beli menurut pasal 1457 KUH Perdata adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Pembahasan yang kedua yaitu metode pembayaran dalam transaksi jual beli. Ada beberapa metode yang digunakan dalam transaksi jual beli. Yang pertama, syarat N/30. Syarat N/30 yaitu pembayaran dilakukan dalam jangka waktu maksimal 30 hari setelah barang diterima secara keseluruhan oleh pembeli. Jadi, dalam syarat ini, pembeli diberi kelonggaran untuk membayarkan barang-barang yang telah dibelinya dalam waktu sebulan dan tidak ada potongan apapun dengan menggunakan syarat ini. Kalaupun terlambat tidak masalah, tetapi akan mengakibatkan efek pada perusahaan yang membeli, pastinya kepercayaan penjual akan berkurang. Yang kedua yaitu syarat 2/10 N/30. Syarat 2/10 N/30 itu bermakna ketika pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari setelah barang diterima, maka pembeli akan mendapatkan diskon 2% dari nilai transaksi. Terdapat N/30 yang memang bermakna pembayaran maksimal dilakukan 30 hari tetapi tidak akan mendapatkan diskon. Yang ketiga, COD. COD atau Cash on Delivery ini merupakan syarat transaksi jual beli yang sangat mudah dan terkenal. Jadi COD ini transaksi jual beli secara langsung antara penjual dan pembeli. Bisa saling tatap muka sehingga kecil kemungkinan pembeli akan komplain barangnya kurang bagus atau bagaimana karena langsung melihat sendiri barang yang dijual. Yang keempat, transfer bank. Transfer bank merupakan transaksi yang sedang on atau terkenal saat ini. Karena transaksi ini digunakan untuk pembelian dengan pembayaran secara transfer bank setelah barang diterima untuk pembelian dalam jumlah besar. Yang kelima yaitu voucher gift atau kupon. Siapa yang tidak tahu dengan voucher atau kupon belanja? Sebagai wanita pasti sangat suka kalau mendapatkan kupon belanja. Dengan transaksi ini, seseorang yang memiliki voucher gift atau kupon bisa membeli barang ke toko tertentu dengan kupon tersebut. Jumlah barang yang dibeli sesuai dengan nilai dan syarat tertentu pada kupon. Yang keenam yaitu kartu kredit. Transaksi menggunakan kartu kredit ini cukup simpel. Pembeli hanya memberikan nomor kartu kredit ke pihak penjual dan pembayaran dilakukan oleh bank.
Selebihnya, pembeli akan mencicil kepada pihak bank yang mengeluarkan kartu kredit tersebut untuk melunasinya. Yang ketujuh, rekening bersama. Rekening bersama atau yang sering disebut dengan rekber adalah sebuah jasa pembayaran uang yang bebas dan netral antara pembeli dan penjual. Cara melakukan transaksi tersebut ialah terlebih dahulu melakukan order ke penjual, kemudian melakukan pembayaran ke penyedia rekening bersama. Yang kedelapan, wesel pos. Wesel pos merupakan jasa pengiriman uang dari seseorang yang ditujukan ke orang sesuai dengan alamat yang diberikan dengan melalui pos. Yang kesembilan atau yang terakhir, e-currency atau mata uang elektronik. E-currency atau yang sering disebut atau dikenal sebagai uang elektronik merupakan melalui akun-akun mata uang elektrik yang tersedia di internet. Transaksi ini begitu mudah, hanya tinggal klik maka proses pembayaran cepat dilakukan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang uang prestasi dan ganti rugi. Yang pertama tentang pengertian uang prestasi. Uang prestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak memenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur, baik karena tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan atau malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu wanprestatie, yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang berasal dari suatu perjanjian atau perikatan yang timbul karena undang-undang. Selanjutnya yaitu bentuk dan syarat wanprestasi. Menurut Satrio 1999, terdapat 3 bentuk wanprestasi, yaitu yang pertama, tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubung dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya, maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Yang kedua, prestasi tidak tepat waktu. Jika prestasi dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Yang ketiga, memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, agar prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi, maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali. Yang selanjutnya, penyebab terjadinya wanprestasi. Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kelalaian debitur atau nasabah. Yang kedua, karena adanya keadaan memaksa atau overmatch atau force majeure. Selanjutnya yaitu akibat hukum wanprestasi. Akibat hukum atau sanksi yang diberikan kepada debitur karena melakukan wanprestasi adalah yang pertama, kewajiban membayar ganti rugi. Ganti rugi adalah membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Untuk menuntut ganti rugi harus ada penagihan atau somasi terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tersebut tidak memerlukan teguran. Yang kedua, pembatalan berjanji sebagai sanksi. Yang kedua, akibat kelalaian seorang debitur yaitu berupa pembatalan perjanjian. Yang ketiga, peralihan risiko. Akibat wanprestasi yang berupa peralihan risiko ini pada perjanjian yang objeknya suatu barang, seperti pada perjanjian pembiayaan leasing. Yang
Selanjutnya yaitu tentang force majeure dan masalah risiko. Pengertian force majeure. Force majeure adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Dalam hal ini, debitur tidak dapat diperalahkan dan tidak harus menanggung risiko yang tidak dapat menduga terjadinya suatu hal tersebut pada waktu atau akad perjanjian dibuat. Force majeure akibat kejadian ini tidak terduga tersebut bisa dikarenakan terjadinya suatu hal yang di luar kekuasaan debitur, yang mana keadaan tersebut bisa dijadikan alasan untuk dibebankan dari kewajiban membayar ganti rugi. Force majeure sendiri memiliki beberapa akibat hukum yang menyertainya. Ia mencegah debitur menanggung akibat dan risiko perjanjian, kecuali diperjanjikan lain. Lebih jauh, para pihak dapat menempuh yang pertama yaitu pengakhiran perjanjian terjadi ketika halangan bersifat tetap. Contohnya, seorang penyanyi yang sudah menandatangani kontrak untuk tampil dalam konser tiba-tiba harus dioperasi tenggorokannya, sehingga tidak memungkinkan lagi yang bersangkutan dapat menyanyi lagi. Pada situasi force majeure menyebabkan berakhirnya perjanjian. Dengan berakhirnya perjanjian, maka kontrak prestasi juga ikut berakhir. Misalnya kewajiban pihak penyelenggara konser untuk membayar penyanyi tersebut. Yang kedua, penundaan kewajiban terjadi ketika peristiwa force majeure sifatnya sementara. Bila keadaan halangan yang terjadi telah berakhir, misal larangan ekspor dicabut kembali, maka kewajiban dari penjual untuk menyerahkan barang ekspor tersebut harus tetap dilaksanakan. Yang ketiga yaitu renegosiasi kontrak. Contohnya seperti pemberian potongan, mengatur kembali besaran bunga atau termin pembayaran harus dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak Fight pasal 1338 KUH Perdata. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.